Kalau fetish itu dalam clinical psychology itu dikenal sebagai sebuah penyimpangan perilaku Hai seksual. Sobat Bi, aku mau spill tempat ngopi yang asik dan juga asri nih buat kamu. Tempatnya di Coffee Temple. Kamu bisa ngopi sambil liatin yang ijo-ijo. Eits, bukan kolor ijo loh ya, tapi tanaman yang begitu banyak. Nggak percaya? Makanya datang langsung ke Coffee Temple, Jalan Tukajina, Panjer, Renon, Denpasar. Atau kamu bisa follow Instagramnya @coffeetemple. Bitalk Podcast, Be Smart, Be Healthy, Be Happy. Hey Sobat Bi, jumpa lagi di Bitalk Podcast. Kita ngobrol lagi sama Mbak Sisi. Asik. Kita sekarang ada di Coffee Temple. Itu tepatnya di Jalan Tukajina, Panjer, Denpasar. Jadi tepatnya itu ada White Horse. Jadi depannya itu langsung banget. Oke. Sip. Gampang kok nyarinya. Tempatnya juga luas banget, banyak tanaman di sini. Jalan apa? Tukajina Jalan ya? Tukajina, Panjer. Di Renon ya? Yes, Panjer dong. Panjer Udah Panjer beda. kok Renon lah. Oh, Panjer sama Renon beda ya? Beda dong. Ini gimana ceritanya? Aku udah bilang, oh Panjer Renon. Iya. Bukan Panjer itu Panjer tuh sendiri. Panjer wilayahnya Renon. Renon itu kotanya. Oh, Denpasar, Renon bagian ya sorry, Denpasar. aku ngegas Panjer itu ternyata contekannya dari Renon. Panjer itu kecamatan ya kayaknya ya. Oh, Panjer kecamatan desa Renon dan itu? kecamatan. Oh, Iya. gitu. Oke. Kotanya ya. Oke. Kita jangan memperdebatkan Renon dan Panjer. Karena topik kita bukan Renon dan Panjer. Lokasi menentukan ya, menentukan prestasi ya. Wow. Ini ada yang DM di Instagram @bitalkpodcast. Jadi aku mau ingetin juga kalau Sobat Bi mau cerita, mau curhat itu karena kan kebanyakan topik-topik belakangan ini kita bahas tuh dari curhatan Sobat Iya, Bi. Jadi iya. kalau mau curhat silakan DM aja @bitalkpodcast di sana ataupun di sana ada link, boleh di WhatsApp di sana langsung ke WhatsAppnya Bitalk Podcast. Jadi bisa cerita apapun itu. Identitasnya kita nggak akan bocorin ya. Iya. Mungkin kita tampilin namanya. Enggak juga. Mbak, ini ada yang nge-DM tentang fetis. Iya. Nah, aku sempet kan kemarin tanya ke Mbak dulu, Mbak ini gimana nih bahas fetis ini bisa nggak ya? Aku takut juga gitu ya kalau bahas Takutnya ini. gimana? Agak sensitif Sensitif ya? gitu kan kalau tentang Iya. fetis ini. Takutnya ntar aku dihujat, udah Oh. followersnya cuma 2, dihujat lagi gitu. Dua kali-kali dong. Nggak apa-apa. Tapi thank you banget ya buat Coffee Temple yang sudah support kita. Kak Juan, terima kasih banget udah support. Next time katanya suruh bikin seminar di sini. Oh, Enak asik, ya? asik. Ya, Seminar tentang apa ya? Mental health dong. Oh, mental health. Datang Keren. lo ya kalau Terima kita bikin kasih, seminar. Kak Juan, terima kasih. Ini yang kenal nih dia, saya belum kenal. Iya, seharusnya Kak Juan datang bisa kenalan nih. Tadi telepon belum bangun kayaknya. Hujan. Oke, kita bahas fetis nih Mbak. Tapi sebelum kita panjang banget bahas fetis, sebenarnya fetis ini seperti apa sih? Kalau fetish itu dalam clinical psychology itu dikenal sebagai sebuah penyimpangan perilaku seksual. Oh, itu penyimpangan. Iya, jadi namanya disorder. Disorder itu penyimpangan perilaku sudah gitu ya. Kenapa ya kok disebut penyimpangan ya? Itu fetish itu sebuah obsesif yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kompulsif itu artinya berulang-ulang. Obsesif itu yang mendera-dera, menekan-nekan gitu ya. Seperti dorongan yang menekan secara intensif ya, terus-menerus kepada orang tersebut untuk terangsang secara seksual pada objek yang bukan objek genital. Genital itu apa? Badan bagian tubuh yang genital bukan. Misalnya kuping lo gitu ya. Dilihat, iya siapa tahu gitu ya. Orang lihat, jadi punya keinginan seksual. Melihat dahi misalnya, dahinya lebar sekali. Kepingin berhubungan seksual. Terus melihat itu jempol kaki misalnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melepas sepatu kemudian lihat jempolnya itu udah langsung. Rasanya pengen sekali berhubungan seksual. Terus misalnya ngelihat kaos kaki ya. Berarti di luar tubuh juga bisa. Itu kaos kaki kan di luar tubuh kita. Bahan benda-benda mati juga. Batako. Bus. Emang lo mau bangun rumah ya? Lah kan di luar ini bisa kan siapa tahu lihat batako itu kan tiba-tiba kamu lihat batako gara-gara itu ya. Jadi dia tertarik pada benda mati atau tubuh manusia yang bukan bagian dari genital. Seperti itu. Tapi
menjadi sebuah tekanan kalau tidak dilakukan oleh dia. Tekanan maksudnya? Iya, tekanan ya. Kalau kepingin terangsang, kepingin melakukan perbuatan seksual, perilaku seksual, kemudian nggak melakukan dengan benda-benda itu, jadi Nggak terangsang, nggak ada dorongan. tertekan. Oh, tertekan. Aduh nih, hostnya ini ganti aja, Jin. Sorry, aku juga mau batuk. Alasan. So Gara-gara cantik. dia aku batuk. So cantik lagi Habis- batuknya. Iya, habis dia Jim nggak fokus, Jim. Enggak, maksudnya ketika misalnya dia kan fetishnya kaos Iya. kaki. Ketika dia tidak ada kaos kaki, apakah dia tidak ada dorongan seksual? Loh, kaos kaki membuat dia semakin terangsang. Oh. Mungkin baunya, mungkin bentuknya SpongeBob. Berarti kalau misalkan ada tuh yang nyuri-nyuri celana dalamnya dijemur itu, Ih, iya, serius? kayak cerita itu ya. itu beneran. Ada yang jual celana dalam Iya, juga ada. ya. Mahal lagi. Kalau Ratusan aku- juta ya. Kalau aku sih udah 5 menit aku mau nyemil dulu, takut Iya. apa. Ini sambil tak jawab ya. Iya. Iya, ada yang senang sekali. Wah, nanti aku haus nanti. Ntar aja deh. Nggak Padahal apa-apa. enak banget. Enak banget. Aku tadi udah nyoba satu. Nah, gini. Ada celana dalam ya, terus dicium-cium. Terus habis itu dia masturbasi misalnya. Atau celana dalam dicium-cium terus dia ingin melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Itu fetish. Iya. Atau misalnya sepatu high heel ya. Kalau dia lihat sepatu high heel yang bentuk tertentu tuh kemudian dipeluk-peluk, dicium-cium kayak dia melakukan hubungan seksual gitu. Kemudian dia bisa melakukan masturbasi atau dia melakukan hubungan dengan orang lain gitu. Orang lain ini bisa apa? Bisa sejenis, bisa lawan jenis. Seperti Kalau itu heels misalnya, itu kan kalau dia misalnya lihat atau kan menyiumin heels. Tapi kalau misalnya si cowoknya ini suka ceweknya ini saat berhubungan pakai heels, itu iya. Jadi sebenarnya dia punya keinginan fetis, tapi apakah cewek ini terganggu apa tidak? Kalau cewek ini terganggu, maka dia dan itu terus-terus secara intens dimanipulatifkan, artinya dia secara manipulatif mendominasi si cewek untuk mengenakan itu dan cewek merasa nggak nyaman sebenarnya. itu. Nah itu sudah menjadi fetis kalau dia obsesif. Oh. Jadi kalau orang lain terganggu dan kalau dia tidak, misalnya istrinya tidak mengenakannya dan dia merasa kayak sangat terganggu, tertekan, terus isinya tertekan juga karena nggak nyaman untuk menggunakan, nah itu dia sudah masuk pada fetis. Kalau yang istrinya merasa pressure, dia pleasure ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sama-sama nyaman keduanya gitu ya. Tapi, nah bedanya itu disebut fetis atau tidak fetis. Kalau tidak fetis tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau fetis kalau nggak dilakukan tertekan dia jadinya. Oh, Itu kayak heels bedanya. itu ya, walaupun misal kalau fetish itu kalau nggak pakai heels dia merasa tertekan sih. Merasa tertekan, Tapi kepingin terus. Jadi dorongan yang terus-menerus itu menekan lo ya. tapi Jadi stres rasanya. kalau misalnya nggak pakai nggak apa-apa, berarti itu bukan fetish. nggak masalah. Tapi itu kan tidak semua orang ya fetish gitu kan punya Misalnya fetish. ada juga yang pakai latex ya. Latex. Jadi kalau berhubungan tuh pakai baju latex semua. Kan panas tuh misalnya. Terus misalnya pakai baju yang kayak jaring gitu ya. Kalau nggak pakai jaring itu aku nggak bisa terangsang banget gitu. Nah itu kalau sudah memaksa pasangan nggak nyaman dan dia harus dilakukan ya. Fetish. Iya. Oh, misalnya kayak pakai seragam pahlawan. Oh bisa. Tapi kayak kalau Batman, iya. Superman. Kalau misalnya itu fantasi seksual Oh, beda. yang tidak menekan nggak apa-apa. Kalau diharuskan Dilakukan. pada dia harus melihatnya, dia harus melakukannya, dia harus itu jadi obsesif. Oke. Tapi fetish kan tidak semua orang ya punya fetish ini. Tapi penyebabnya ketika orang punya fetish tertentu gitu kayak tadi itu, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini bermacam-macam dan penyebabnya ini secara klinis masih diteliti terus-menerus. Jadi penyebabnya boleh dibilang tidak tentu gitu. Tapi ada penyebab penelitian klinis yang misalnya ada juga film juga untuk penelitian ini. Ada film bagus banget itu saya lihat. Jadi si anak ini sering dikasari sama ibunya. Nah, dan ibunya itu sering melakukan hubungan
yang menyimpang, artinya senang berhubungan dengan banyak laki-laki dan dia melihatnya gitu ya. Oh, si anak ini melihatnya. Iya, ibunya tidak setia. Setiap kali dia berangkat dari rumah, dia pakai high heel gitu ya, dengan lipstick yang merah dan sebagainya gitu. Ternyata dia ikuti ibunya, dia piping itu mengintip gitu ya. Oh, Ternyata ibunya selalu berhubungan dengan laki-laki yang berbeda-beda. berbeda. Nah, sedangkan ibunya sangat kasar gitu ya, sangat kasar pada dia dan membuat dia itu membenci perempuan. Tapi perilaku seksual yang disaksikan dia pada usia perkembangan awal itu, pada usia di mana dia membentuk sebuah gambaran imajinasi, ya, dia mampu melihat sebuah video gambaran imajinasi di dalam mentalnya. Dia melihat hubungan seksual itu ibunya menggunakan heels. Nah, tapi dia berkembang menjadi homoseksual misalnya. Tapi dia menyukai laki-laki dan ketika dia akan melakukan hubungan itu, dia kesudut dulu, dia ciumin dulu si high heel ini gitu. Kemudian dia kalau dia nggak punya lawan, dia masturbasi. Kalau dia punya lawan, dia mencari lawannya gitu. Jadi dia, nah ini kasuistik, jadi nggak semua itu seperti itu kasusnya. Nggak semua seperti itu. Oke, Setiap ciri perilaku yang diperlihatkan itu berbeda-beda. Itu salah satu penyebab ya, dari banyak penyebab. Salah gitu. satu. Jadi secara klinikal itu sebab khususnya itu apa? Misalnya kalau orang stres sebab khususnya apa? Kalau orang depresi apa? Itu dia tidak tertentu sebabnya. Oke. Tapi pasti sebabnya adalah di dalam perkembangan konsep perilaku seksualnya ada permasalahan di situ. Oke, nah ini kan tadi salah satu penyebabnya itu masa lalunya dia gitu ya, orang salah satu ibunya mungkin seperti itu ya. Tapi kan ketika, tapi artinya kalau kita ngomong seperti itu nggak harus selalu ibu gitu ya. Itu salah satu ya. Misalnya seorang anak melihat ayah misalnya suka ngelihatin celananya perempuan misalnya, terus anak itu melihat bahwa ayahnya suka menciumi celana tetangganya misalnya ketika dijemur. Nah, dia belajar bahwa bisa jadi dia belajar perilaku penyimpangan itu dari ayahnya. Oh, karena ngikutin ya? Ya, atau bisa jadi karena dia merasa nggak mampu secara, jadi gini, kalau secara kultur orang nggak boleh berhubungan seksual, tapi kan dia pengen banget berhubungan seksual, akhirnya dia menciumi celananya perempuan, celana dalam perempuan atau celana dalam laki-laki gitu. Karena apa? Dengan seperti itu dia membayangkan, memfantasikan fantasi seksual, karena kan nggak boleh misalnya kalau dia religinya itu ketat, terus dia belum menikah atau apa, nggak boleh berhubungan seksual. Tapi kan manusia begitu dia akil balik, dia ingin berhubungan seksual. Oke, nanti kita lanjut lagi fetish ini ya Mbak ya. Kok kita ngomong seksual terus ya? Sampai. Tapi kan belum kita belum aku pengen tahu apakah ketika orang fetish itu bisa hilang fetishnya itu atau enggak, atau bakalan terus. Tapi nanti tahan, aku mau nyemil dulu. Tahan, lu nyemil nggak nahan lu. Nanti kita balik lagi, bye.